wakil Tuhan di bumi, integritas dan kualitas hakim sangat diharapkan menjadi benteng terakhir bagi terwujudnya rasa keadilan dalam proses penegakan hukum, khususnya di negeri ini. Ironinya, harapan itu sangat jarang bersua dengan kenyataan. Salah satunya justru terjadi di level tertinggi Badan Peradilan, yakni Mahkamah Agung, MA. Dua hakim agung, Sudrajat Dimyati, Ghazal Basaleh, dan Sekretaris MA, Hasbi Hasan, berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, atas dugaan gratifikasi atau suap dan tindak pidana pencucian uang pengurusan perkara di MA. Namun sikap tegas KPK dipandang tak konsisten. Penyebabnya tak lain sikap lunak lembaga anti rasuah itu terhadap mantan Hakim Agung, Sofyan Sitompul. Bagaimana seharusnya KPK bersikap terhadap kasus di pusaran MA ini? Forum Keadilan berkesempatan mewawancarai mantan Wakil Ketua KPK, Saud Situmorang. Berikut pendapat mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang kepada Forum Keadilan pertengahan Juni 2023. Ya, sebenarnya penyidik paham lah ya. Cuma kita melihatnya kan perkembangannya. Dari waktu ke waktu, kasus ini kan simple sebenarnya kalau mau dilihat. Kemudian, kenapa itu simple jadi ruwet? Lagi-lagi itu kan pertanyaan kita. Oleh sebab itu, ya kita tetap harus melihat kasus ini seperti sebagaimana kita merapikan kasus-kasus besar. Karena ini mungkin kasus kadang tidak terlalu menarik perhatian dari perspektif politisi ya. Jadi hanya civil society kan yang teriak. Kita sebenarnya harus memberi dorongan. Seperti contoh ini kasusnya. Kalau kita bicara penegakan hukum, itu kan di Komisi 3. Kasus-kasus begitu kan yang sebenarnya menarik perhatian publik, ini kan Komisi 3 harus punya perhatian di situ. Itu gimana? Panggil. Kemudian karena dia KPK sudah di bawah pemerintah, pemerintahnya juga panggil, kan begitu. KPK kan sekarang di bawah pemerintah. Kan kita tahu MA kayak gimana. Ujung akhir dari peradilan. Kalau presidennya punya perhatian terhadap kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, ya dia harus mengambil sikap. Jangan dibiarkan. Ini menimbulkan pertanyaan. Tidak ada, tapi sebenarnya penyidik bisa menentukan kapan dipanggil lagi. Kalau sakit kan disebutkan sakit, sehingga perlunya jarak seminggu, 2 minggu setelah panggilan pertama. Bila perlu, 1 hari juga nggak apa-apa. Itu tergantung penyidiknya. Nggak ada standar yang bisa diatur di situ. Cuma maksud saya, kalau dia terlalu lama, apa mau didiemin? Kita berharap penyidiknya juga karena independen ya harus berani. Tapi yang saya khawatir, mereka ini sekarang sangat dikendalikan oleh pimpinannya. Kalau kita bicara undang-undang baru, sekarang itu pimpinan KPK itu bukan penyidik dan bukan penuntut. Jadi agak berbeda sama yang dulu. Sekarang mereka, pimpinan KPK, sangat cawe-cawe di situ. Itu yang menurut saya menjadi paradoks. Jadi makin gak benar itu. Kita berharap sebenarnya dengan penyidik yang berani. Kayak kasus-kasus e-formula. Penyidiknya harus berani berdebat dengan pimpinannya. Kita mendorong mereka, penyidik, untuk berani. Indikator politik itu indikator konflik of interest. Itu selalu pasti gitu. Kasusnya susah sebenarnya, tapi kok dibuat sederhana. Kasusnya sederhana, tapi dibuat susah. Itu indikatornya. Hukum itu kan sesuatu yang pasti. Kemudian kok dia mau jadi ketidakpastian? Itu menunjukkan ada konflik of interest. Apakah itu dalam kondisi kaitan bergaming, tukar-menukar? Kita nggak bisa pastikan itu. Intinya adalah dari prosesnya sederhana, dan semua ahli hukum sudah mengatakan, pengamat juga sudah mengatakan, ini kasus sederhana, tapi kok jadi berlarut-larut? Ya kita wajar bertanya-tanya.
Untuk menghapus konflik of interest itu, mereka harus mempercepat prosesnya dan pimpinannya jangan mata dan telinganya tidak dibuka untuk melihat kasus ini. Dia harus bertanggung jawab. Panggil penyidiknya. Hei, yang ini bagaimana? Saya khawatir, jangan-jangan memang tidak ada perintah gitu. Atau penyidik itu harus diberikan pekerjaan lain. Kita nggak tahu juga kondisi di dalam sekarang. Kalau penanganan itu kan semuanya KUHP sudah mengatur ya. Cuma bagaimana seorang penyidik yang mana mereka tentu sangat independen, bisa menentukan prosesnya seperti apa. Tapi kan seingat saya modelnya jilid sekarang ini kan mereka begitu. Tersangka langsung ditahan, terus dipajang di depan umum. Yang dulu nggak biasa begitu. Makanya wajar kalau ada bilang kok ada keanehan. Sudah tersangka tidak ditahan, indikator politik itu kan kasus gampang jadi sulit, kasus sulit jadi gampang. Ini kan kasus suap penanganan perkara MA, gampang kok dibuat ruwet gitu loh. Ini kan gampang, tahan aja sekretaris MA, ngapain di luar-luar, jadi menimbulkan polemik macam-macam. Mereka, KPK sekarang, jadi nggak ada apa kepastian menurut saya, menciptakan, artinya menimbulkan kecurigaan. Kalau ditanya kenapa, karena memang itulah kualitas pimpinannya sekarang ya. Bilang enggak politik, ya saya bilang politik. Kasus-kasus Formula E 16 kali ekspos bagaimana? Kita EKTP aja agak ruwet-ruwet, 2 kali ekspos selesai. Maksud saya, ini kan artinya menimbulkan tanda tanya. Di tengah memperpanjang masa kepengurusannya, jabatan pimpinan jadi 5 tahun. Kemudian, kasus suap MA menimbulkan polemik apakah ada transaksional dan seterusnya. Jadi wajar aja kalau publik bertanya-tanya. Sebenarnya sederhana. Kalau memang dia, tersangka, sudah memenuhi unsurnya, mau diapain lagi? Mau kelayapan di luar, mau apa gitu? Mau buying time? Kan nggak mungkin. Kecuali kalau mereka mau melakukan itu. Nanti diundur-undur sampai beberapa tahun kemudian SP3. Oh iya, jadi jangan kita modelnya seperti sosial media dulu baru dipantau serius. Tapi ya syukurlah, sosial media masih ada. Jadi kalau civil society menyampaikan, mereka kan tidak punya konflik kepentingan. Masyarakat, NGO, masyarakat sipil, mereka kepentingannya apa gitu. Kita harus ada perubahan. Artinya perubahan dalam pengertian hukum itu kan selalu disebut efisien, efektif. Dewas itu kan digaji untuk itu, digaji untuk memeriksa kinerja semua pegawai KPK, mulai dari OB sampai pimpinannya. Persoalannya sekarang ini, Dewas jadi bagian dari masalah. Kita sudah punya pengalaman, banyak peraturan yang dia bikin, dia nggak jalankan. Bahkan peraturan yang dia buat sendiri nggak dijalankan. Jadi kita nggak bisa berharap juga. Makanya saya bilang ya udah tinggal nunggu presiden ganti, kemudian KPK-nya diubah lagi.